Hai Sobat Indimart. Kembali lagi di channel Indimart. Apa sih impian terbesar sebagai wanita? Apakah menjadi seorang wanita yang cantik dan anggun bak putri? Atau yang termasuk jajaran wanita tercantik di dunia? Ataukah lebih tertarik menjadi wanita yang sukses dan wanita berpengaruh di Indonesia yang menunjukkan semangat emansipasi? Nah, di Indonesia sudah banyak sekali sosok-sosok yang berhasil menembus dunia bisnis dengan ide-ide cemerlang dan eksekusi yang patut diacung 2 jempol. Tapi, kamu harus tahu bahwa di antaranya adalah wanita. Mereka didaulat sebagai wirausahawan wanita yang sukses mendobrak dunia bisnis oleh tech di Asia. Yuk kita berkenalan dengan para pengusaha cantik ini. Yang pertama, Catherine Hindra Sutjahyo. Kamu pasti pernah mendengar atau berbelanja di Zalora kan? Nah, Catherine adalah wanita kreatif di balik Zalora, pusat belanja fashion online yang resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 2012. Untuk membangun bisnisnya ini, ia melakukan sebuah pengorbanan besar, yaitu melepas pekerjaannya di McKinsey & Company. Yang kedua, Claudia Wijaya dan Yenti Elizabeth. Tadinya, Betty Benka hanyalah toko online kecil-kecilan yang dirintis oleh kedua wanita ini pada tahun 2011. Setelah mengalami pengembangan dan inovasi, Betty Benka bersama menjadi e-commerce yang menyediakan segala kebutuhan wanita dan pria yang ingin tampil maksimal. Saat ini, Betty Benka telah menerima investasi sejumlah lebih dari 60 miliar rupiah. Yang ketiga, Aulia Halimatus Sa'diyah. Pendiri toko buku online Kutu-Kutu Buku ini telah berhasil mengembangkan bisnisnya dalam bidang literatur. Ia juga mendirikan Nulis Buku, sebuah wadah bagi para penulis untuk mempublikasikan tulisan-tulisan mereka secara mandiri. Hebatnya lagi, ia sudah memulai bisnisnya sejak tahun 2006. Padahal, di tahun tersebut, belum banyak orang yang melihat internet sebagai sarana bisnis yang baru. Yang keempat, Donna Lesmana. Untuk kamu yang sedang mencari koleksi lingerie baru, silahkan mampir di toko lingerie online Donna, Lola Lola. Bisnis ini sukses dirilis pada tahun 2014 dan telah menggait kerjasama dengan berbagai perusahaan di Hong Kong. Tentu saja, kesempatan Donna untuk segera mengembangkan usahanya di kancah internasional pun terbuka sangat lebar. Yang kelima, Diajeng Lestari. Hijab adalah sebuah e-commerce yang diluncurkan oleh Diajeng Lestari. Berbeda dengan e-commerce lainnya, Hijab berkonsentrasi pada penjualan pakaian dan aksesoris yang khusus ditunjukkan untuk kaum muslim Indonesia. Diajeng memulai usahanya di tahun 2011 dan ia pun akan melangkah ke pasar internasional tahun ini. Yang keenam, Cynthia Tenggara. Kalau kantormu membutuhkan jasa catering untuk para karyawan, kamu bisa menghubungi Cynthia. Cynthia adalah koki yang menyiapkan resep sukses Berry Kitchen, layanan pengiriman makan siang yang digemari oleh para pekerja kantoran.
Berry Kitchen telah sukses menggandeng para investor besar yang percaya pada kemampuannya mengembangkan bisnis catering modern ini. Yang ketujuh, Nabila Alsagoff. Doku adalah wadah pembayaran online yang didirikan sekaligus dikepalai oleh Nabila. Usaha ini disambut hangat oleh berbagai perusahaan besar di Indonesia dan Asia, seperti AirAsia dan Sinarmas. Mereka tak ragu untuk mempercayakan masalah pembayaran pada startup Nabila. Rahasia suksesnya adalah berani mengambil resiko dan mewujudkan mimpinya. Bahkan ketika itu berarti dia harus meninggalkan pekerjaan lamanya di Kementerian Pariwisata Indonesia. Yang kedelapan, Veronica Linardi. Startup yang didirikan Veronica ini adalah sebuah website yang menawarkan informasi mengenai gaji di perusahaan-perusahaan Indonesia. Para pencari kerja dan karyawan bisa saling bertukar data secara anonim di kerja. Pengalamannya dalam bidang SDM memberikan keberanian untuknya membangun bisnis ini. Veronica juga memiliki perusahaan perekrutan kerja yang ia kepalai sendiri sejak 2006, yaitu Linardi Associates. Yang kesembilan, Grace Tahir. Direktur Rumah Sakit Mayapada ini mengembangkan sayapnya dalam dunia kesehatan dengan menciptakan Pilih Dokter. Bisnis yang berdiri pada tahun 2014 ini menawarkan bantuan untuk berbagai masalah kesehatanmu dengan cara menjadi wadah bagi para pasien dan dokter untuk bertemu dan saling berdiskusi secara online. Yang ke-10, Leonika Budiotomo. Selain gigih dan tangguh dalam meraih kesuksesan, ternyata bisniswoman yang satu ini juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat Indonesia. Ia menyalurkan kepeduliannya kepada para pasien yang butuh darah dengan cepat melalui sebuah aplikasi bernama Reblood. Siapa bilang wanita hanya perlu menamatkan sekolah dan kuliah semata mendapatkan gelar? Siapa bilang wanita nggak bisa menjadi orang sukses di dunia bisnis? Wanita inspiratif tadi sudah membantah hal itu sebagai pengusaha wanita sukses di Indonesia. Keren gak tuh? Sobat Indimart, video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari Indimart. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.